Baiklah, kami dari kelompok 2 Biologi DRB. Nah, kami di sini akan mempresentasikan mengenai acara 3, yaitu tentang metabolisme. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai metabolisme, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, yaitu Sylvia Rindriani dengan nomor BP 2210241010, dan teman saya Nur Aini Lestari dengan nomor BP 2210241014. Saya Mayan Karisma dengan nomor BP 2210241016. Saya Andriani Devina Gali dengan BP 2210242006. Nah, itulah perkenalan dari kami. Selanjutnya kita memasuki mengenai metabolisme. Kalian tahu nggak sih apa itu metabolisme? Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol, yang berarti perubahan. Nah, metabolisme juga sering diartikan sebagai pertukaran zat antara suatu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Jadi, pengertian metabolisme adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Selanjutnya, metabolisme juga mempunyai dua proses. Nah, dua proses itu akan dijelaskan oleh Nur Aini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme. Proses metabolisme ini ada dua macam. Yang pertama yaitu anabolisme. Nah, yang kedua yaitu ada katabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa-senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, contoh dari proses anabolisme itu yaitu proses fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme ini kebalikan dari proses anabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, contoh dari proses katabolisme yaitu respirasi. Itulah tadi mengenai proses metabolisme. Sebelum kita memulai praktikum, kita juga harus mengetahui tentang tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini akan dibahas oleh Nur Aini. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengukur laju fotosintesis dengan menghitung jumlah gelembung yang terbentuk dalam satuan waktu tertentu oleh tanaman Hydrilla verticillata. Nah, yang kedua yaitu memahami proses respirasi dan mengetahui salah satu hasil dari respirasi tersebut. Sekian dari saya. Sebelum memulai praktikum, kita juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang harus kita siapkan. Nah, alat dan bahan dalam praktikum ini akan dijelaskan oleh Mayang. Baiklah, saya akan menyebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada tabung reaksi, gelas piala berukuran 200 mm, ada pipet tetes, corong gelas, flux meter, lalu tanaman Hydrilla, lalu ada larutan NaCO3 atau larutan natrium bikarbonat, dan air. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Setelah kita mengetahui tujuan serta alat dan bahan dalam praktikum ini, kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara kerja dalam praktikum. Nah, cara kerja praktikum ini akan dijelaskan oleh Vina. Adapun cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama adalah isi gelas piala dengan air secukupnya. Yang kedua, masukkan potongan Hydrilla verticillata ke dalam gelas piala. Yang ketiga, masukkan corong gelas ke dalam gelas piala dengan posisi terbalik. Keempat, atur potongan Hydrilla verticillata sedemikian rupa sehingga ujung potongan berada di dalam corong dan menghadap ke atas. Yang kelima, sinari potongan Hydrilla verticillata dengan lampu dan tunggu sampai terbentuk gelembung udara yang keluar dari ujung potongan. Yang keenam, hitung jumlah gelembung per satuan waktu dan ulangi perhitungan sampai 3 kali. Yang ketujuh, jauhkan sumber cahaya dari gelas piala dan hitung jumlah gelembung per satuan waktu, ulangi perhitungan sampai 3 kali. Yang kedelapan, ulangi langkah nomor 7, tetapi dekatkan sumber cahaya kepada gelas piala. Yang kesembilan, teteskan
Yang ke-9, teteskan NaHCO3 ke dalam air dan tunggu selama 5 menit. Yang ke-10, kemudian ulangi perhitungan jumlah gelembung yang dihasilkan per satuan waktu. Itulah tadi mengenai cara kerja dari praktikum kali ini. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengenai pengamatan saat mengamati gelembung udara pada Hydrilla verticillata di ruangan tertutup. Baiklah, dari video pengamatan tadi didapatkan hasil pengamatan bahwa tanaman Hydrilla menghasilkan gelembung yang sangat sedikit pada tempat gelap. Nah, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pencahayaan yang didapatkan oleh tanaman Hydrilla. Jadi, cahaya matahari juga mempengaruhi proses fotosintesis. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.